Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini di hari Jumat, hari yang merupakan hari raya bekanan bagi kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita seluruhnya dari berbagai curahan nikmat-Nya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita ba'dal asar dengan judul Risalah Nasihati lin Nisa, nasihatku untuk para wanita muslimah, karya Asy-Syaikhah Al-Alimah Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil Al-Wadi'iyah hafizahullahu taala. Pada beberapa pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan dari pembahasan yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala, hifdzul lisan wa fadluhu, menjaga lisan dan keutamaan dari menjaga lisan. Para wanita muslimah wajib untuk menjaga dari ucapan lisannya. Dan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari ancaman dan juga ada balasan pahala bagi mereka yang pandai dari menjaga lisannya, ada keutamaan di dalamnya. Kemudian beliau Asy-Syaikhah hafizahullahu taala, beliau menyebutkan dari pembahasan yang berikutnya, kata beliau, min afatil lisan. Ini kaitannya dengan penyakit-penyakit pada lisan. Ada keutamaan dari menjaga lisan, dan juga di sana ada penyakit pada lisan yang harus dihindari. Kata beliau Asy-Syaikhah hafizahullahu taala, innal lisana qad yurdi sahibahu wa yahbi bihi finnar. Qala Allah taala an ahlil jannati li ahlin nar ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Dalam surah Al-Mudaththir. Kata beliau Asy-Syaikhah hafizahullahu taala, inna lisan, sesungguhnya lisan itu terkadang akan menyeret pemilik dari lisan kepada jurang kebinasaan, kehancuran. Wa yahwi bihi finnar, dia akan tergelincir, terjatuh ke dalam api neraka disebabkan karena lisannya. Oleh karena itu para wanita muslimah
mereka harus pandai menjaga dari lisannya. Alhamdulillah kalau mereka sudah mengenal sunnah, ada keinginan untuk belajar lebih serius, lebih mendalam, sudah menutup dari auratnya, memakai hijab, itu hal yang disyukuri. Tapi para wanita muslimah juga harus pandai dari menghiasi dirinya dengan akhlak dan adab yang baik, terutama pada lisannya. Jangan sampai dia terlalu mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang jelek, ucapan yang buruk, kalimat-kalimat dusta dan seterusnya. Ini harus dia selalu ingat dalam kehidupannya bahwa lisan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di negeri akhirat Allah Subhanahu wa taala pasti akan bertanya tentang nikmat lisan. Bagaimana dia mensyukuri nikmat lisannya itu? Apa yang telah dia pergunakan dengan lisannya? Dan seorang hamba diperhadapkan dengan dua hal. Dia berucap sesuatu yang baik atau dia berucap pada sesuatu yang buruk. Kalau dia ingin selamat, dia diam. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya tentang ucapan dari penduduk surga kepada penduduk neraka. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian berada dalam neraka yang menyala-nyala? Qalu lam naku minal musallin. Maka penduduk neraka menjawab, kami dulunya di kehidupan dunia tidak sholat. Ini sebab dari seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka ketika dia meninggalkan sholat. Walam yakunu ta'imul miskin. Dan kami juga tidak memberikan makan dari orang-orang yang miskin. Walam nakunu ta'imul miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dan dahulunya kami itu larut dalam pembicaraan hal-hal yang dusta. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami juga dulunya itu mendustakan dari hari kebangkitan. Hatta atana al-yakin. Sampai kematian itu datang kepada kami. Ini sebab sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka as-saqar yang menyala-nyala. Kemudian beliau Asy-Syekhah hafizahullah taala menyebutkan dari ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi qaulihim wa kunna nakhudhu ma'al khaidin ay natakallamu fi ma la na'lamu. Wa qala Qatadah kullama ghawa ghawin ghawaina ma'ahu intaha. Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya beliau memberikan keterangan terhadap ucapan dari penduduk neraka wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kata beliau maksudnya adalah natakallam. Kami dulunya di kehidupan dunia bercakap-cakap, berbicara fima la na'lamu. Pada apa yang sebenarnya kita tidak punya ilmu di dalamnya. Ucapan yang dusta. Tidak diperiksa sebelumnya. Ini dari penyakit pada lisan. Terkadang dia dengan mudahnya menyebarkan sebuah berita. Apalagi kita di masa ini, adanya media sosial, itu semakin memudahkan seseorang untuk terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak benar, berucap, menulis pada sesuatu yang belum diketahui dari kebenarannya. Apalagi kalau berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Itu ribuan orang yang menyebarkan.
belum lagi dikeluarkan secara resmi, sudah disebarkan. Akhirnya membuat kegaduhan di mana-mana. Ini dari penyakit-penyakit lisan. Yang seorang muslim dan muslimah itu harusnya mereka punya ilmu di dalamnya. Dia tidak lata dengan apa yang dia lihat, yang dia saksikan, apa yang dia dengar. Dia selalu menimbang dengan ilmu yang dia pelajari, supaya langkahnya itu berada pada jalan yang benar. Wa qala Qatadah bin Di'amah Abul Khattab As-Sadusi rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa kunna nakhudu ma'al khaidin kullama ghawa, ketika yang menyimpang itu sesat, ghawaina ma'ahu, kami juga ikut tersesat bersamanya. Jadi larut dalam sebuah pembicaraan yang tidak jelas, dusta, tidak diperiksa dari kebenarannya. Ternyata itu adalah kesesatan, sehingga mereka pun larut dalam kesesatan itu bersama mereka yang suka berbicara tanpa ilmu. Intaha. Itu akhir dari kutipan di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kemudian kata beliau, Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala, wa bi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Rawahu Muslimun bi ma'na. Dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, baik dia seorang lelaki ataupun wanita, la yatakallamu bil kalimati, sungguh dia telah berucap dengan sebuah ucapan, kalimat, min ridwanillah, dari apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan, dan dia tidak peduli pada ucapan tersebut, yarfa'u Allahu biha darajatin, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat, memuliakan dirinya dengan ucapan tersebut beberapa derajat. Wa innal abada la yatakallamu bil kalimati, dan sesungguhnya seorang hamba dia berucap dengan sebuah ucapan min sakhatillah, yang di dalamnya terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan, dan dia tidak menyangka bahasanya ucapan tersebut sudah sampai sedemikian rupa. Dia berbicara di saat ini, beberapa menit kemudian itu sudah sampai menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Semuanya bisa dibaca dengan mudah. Maka kata Nabi SAW, yahwi biha fi jahannam, maka dia akan terseret ke dalam neraka jahannam. Di dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba dia telah berucap dengan sebuah ucapan yang dia tidak perjelas dari ucapan itu, dia tidak periksa sebelumnya, maka dia akan tergelincir ke dalam jurang api neraka yang luasnya antara timur dan barat. Jelas ya? Ini pelajaran bagi para wanita muslimah
agar mereka memperhatikan dari ucapan lisannya. Kemudian kata beliau, Asy-Syaikh hafizahullah taala, wa dunaki ba'du afatil lisan. Dan akan disebutkan dari beberapa penyakit-penyakit lisan. Yang pertama, an-nutqu bisyirki wal kufri. Berucap pada ucapan yang di dalamnya terkandung kesyirikan dan juga kekufuran. Ini penyakit yang paling dahsyatnya dari lisan. Dia berucap dengan ucapan yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Kadu'ai ghairillah. Misalnya dia dengan lisannya dia berdoa, dia meminta kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini doa adalah ibadah. Dan ibadah itu tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kapan dia serahkan kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesyirikan. Dan boleh jadi itu adalah kekufuran. Dan dia berdoa dengan lisannya. Fima la yaqdiru alaihi ghairullah. Pada apa yang tidak ada yang bisa mewujudkannya, tidak ada yang mampu dalam hal tersebut selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ibadah. Ada doa ibadah dan ada doa masalah. Kemudian misalnya juga pada al-half, sumpah bighairillah. Ketika dia bersumpah dengan selain dari nama Allah Subhanahu wa taala. Demi fulan ini, demi kiai ini, demi syekh ini. Itu kesyirikan. Ketika dia bersumpah dengan nama selain dari Allah Subhanahu wa taala, artinya dia telah mengagungkan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Man halafa li ghairillahi faqad kafara wa asyrak. Siapa yang bersumpah selain menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kafir atau musyrik. Kemudian wan nadri li ghairillah. Dan misalnya juga adalah dia bernadar untuk selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bernadar untuk tempat-tempat yang dikeramatkan. Dia bernadar pada hal-hal yang mengandung kesyirikan, kekufuran. Ketika dia ucapkan dengan lisannya. Ini dari penyakit pada lisan. Fa inna hadhihi syirkiyatun yajibu hifdzul lisani anha. Wa nutqu bisyirki a'zamu afatil lisan. Maka sesungguhnya ini seluruhnya adalah kesyirikan. Yang lisan itu wajib dijaga darinya. Dan sampai dia berucap pada sesuatu yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Wa nutqu bisyirki, dan berucap dengan kesyirikan, ini adalah a'zamu afatil lisan. Dari penyakit yang paling besarnya pada lisan. Ketika dia berbicara, berucap pada sesuatu yang mengandung kesyirikan atau kekufuran. Kemudian kata beliau Syekh hafizahullah taala, wa qad yantiqu bil kufri kasabbillahi wa rasulihi. Fa inna hadha kufrun. Yaqulullahu fi kitabihil karim, wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dalam surat Taubah.
Dan terkadang juga dia berucap dengan kekufuran. Seperti misalnya ketika dia mencela Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah bentuk dari kekufuran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, apabila engkau bertanya kepada mereka, maka sungguh mereka pasti akan menjawab, kami ini hanya bersenda gurau, bercanda. Maka sampaikanlah, apakah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya atau Rasulnya kalian itu memperolok-olok? La ta'tadiru, janganlah kalian meminta udzur. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini ya banyak ya kita saksikan, terutama mereka yang berani berbicara untuk membuat dari lelucon, komedi pada ucapan-ucapannya. Dia terkadang mempermainkan agama, memperolok-olok dari syariat Islam. Dan ini adalah istihza. Ini bisa mengeluarkan dari agama, membatalkan keislaman dan keimanan. Memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia jadikan bahan candaan. Jelas ya? Maka seorang muslim dan muslimah itu harus berhati-hati. Ini dari penyakit yang pertama. Kemudian yang kedua, an-nutqu bil bid'ati. Yaitu ketika dia berucap dengan perkara bid'ah. Misalnya kadzikri al-jama'i, seperti dia dzikir berjamaah. Habis salat dzikir berjamaah dipimpin dengan salah seorang, apakah itu imam atau yang lainnya. Ini dari bid'ah. Bukan dia dapat pahala, tapi justru dia dapat apa? Dosa. Karena tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Ini dari hal yang diada-adakan. Dzikir berjamaah. Walaupun dia mengucapkan dari dzikir kalimat tauhid, tahlil, tahmid, takbir, tasbih. Bukan kalimat-kalimat dzikirnya yang dipermasalahkan. Karena itu semuanya dzikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja metodenya dalam berzikir, caranya itu yang menyelisihi dari apa yang diamalkan oleh Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, dan para ulama salaf rahimahumullah ta'ala. Kemudian yang berikutnya, misalnya juga wa da'wati ilal bid'ah. Kalau misalnya dia dengan lisannya dia mengajak kepada perbuatan bid'ah, diajak manusia untuk melakukan zikir berjamaah, dia serukan manusia untuk melakukan dari ritual-ritual bid'ah, tidak ada dalilnya dalam agama, tapi dia ajak, dia dakwakan kepada manusia bahwasanya ini ada dalam agama. Ternyata tidak ada dalilnya. Kal hathi alal ihtifali bil maulidi an-nabawi. Misalnya seperti memberikan motivasi untuk mengadakan perayaan Maulid Nabi. Ini tidak ada dalilnya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak pernah dinukil satupun riwayat, sepotong riwayat pun yang menjelaskan bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka merayakan dari hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan bid'ah yang diada-adakan. Di dalamnya mereka sebutkan dari dzikir-dzikir. Ada yang baik ucapannya, ada juga yang buruk. Jelas ya?
hal-hal yang baik dari zikir-zikir, bukan itu yang dipermasalahkan. Menyebut dari zikir, tapi perayaannya, metodenya. Ini tidak ada contohnya, dalilnya dari Nabi SAW. Kemudian wasiyami Rajabin, dan juga seperti puasa di bulan Rajab. Ini juga tidak ada dalilnya secara khusus yang menunjukkan adanya puasa di bulan Rajab. Kalau dia serukan, diajak manusia, ini dia jerumuskan orang lain ke dalam perbuatan bid'ah. Wal bid'atu muharramatun wa hiya dhalalah. Dan bid'ah itu adalah hal yang diharamkan. Dan bid'ah itu adalah dhalalatun, kesesatan. Walaysa fiha hasanun. Tidak ada pada bid'ah itu kebaikan sedikit pun. Liana Nabi SAW qala, karena Nabi SAW beliau bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru yang diadakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap dari perkara yang diadakan adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap dari bid'ah itu adalah sesat. Jadi tidak ada bid'atun hasanah. Bid'ah yang baik itu tidak ada. Kalau dia adalah bid'ah, sesuatu yang dia adakan, tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka itu adalah bid'ah dan pasti menyesatkan. Jelas ya? Akhrajahu Muslimun min hadits Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma. Imam Muslim yang mengeluarkan riwayat hadis tersebut dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian beliau Syekhah hafizahullah ta'ala memberikan keterangan wa kullun sighatun min siyagil umum. Dan kata kullu di sini fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, ini adalah bentuk dari kata yang umum. Jadi setiap yang diadakan dalam agama itu bid'ah secara umum seperti itu. Itu prinsipnya. Dan setiap bid'ah itu secara umum masuk di dalamnya bid'ah yang dianggap hasanah adalah dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu di dalam neraka. Jelas ya? Jadi tidak ada di situ rincian. Kalau bid'ah hasanah, itu tidak sesat. Oleh sebab itu semuanya dikatakan oleh Nabi SAW dalam riwayat yang lain, setiap kesesatan itu dalam neraka. Mau dianggap sebagai bid'ah hasanah sama saja. Jelas ya? Ya, sebagian orang mereka berdalil dengan perbuatan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Hanya saja itu sudah ada dijelaskan oleh para ulama kita. Tidak ada dalil yang menunjukkan, yang membela dari perbuatan bid'ah itu. Kemudian kata beliau, Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala, wa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Dalam sahihain riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa, siapa yang membuat perkara muhdats yang diadakan, hal yang baru, fi amrina, dalam urusan agama kami, perkara kami, ma laysa minhu, yang bukan dari bagian dari perkara kami, fa huwa raddun, maka itu raddun, mardud, ditolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah para nabi dan rasul kecuali untuk mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu dalam bentuk perintah, wa ma umiru. Dan mereka tidak diperintah, menunjukkan bahasanya segala dari bentuk ibadah itu dasarnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kalau tidak ada dari Al-Quran dan hadis dia adakan, maka itu adalah perkara yang baru. Kapan dia dakwakan kepada manusia, dia serukan kepada manusia untuk diamalkan,
maka dia akan menanggung dari perbuatan tersebut. Dosanya akan terus mengalir. Ini dari penyakit pada lisan. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam Al-I'tisam, beliau berkata, man istahsana fil islami bid'atan yarraha hasanatan faqad za'ama anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Siapa yang berbuat sesuatu yang baru dianggap baik, sebuah bid'ah, maka sungguh dia telah menyangka bahwasanya Nabi SAW itu telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Itu ucapan Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-I'tisam. Kemudian yang ketiga dari afatul lisan, penyakit pada lisan, al-ghibah. Kata beliau Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala, wal ghibatu mubayyanun ta'rifuha fi marwahu Muslimun. Qala haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa Ibnu Hajar qalu haddatsana Ismail anil Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghiba qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala dzikruka akhaka bima yakrah qila afara'aita in kana fi akhihi ma aqul qala in kana fihi ma taqul faqad iktabta fa illam yakun fihi faqad bahatta. Dan ghibah itu dijelaskan takrifnya, definisinya pada apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan juga Qutaibah bin Sa'id dan juga Ibnu Hijr. Qalu, mereka berkata telah menceritakan kepada kami Ismail dari Al-Ala an abihi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ghibah? Nah, kata para sahabat radhiyallahu taala anhum, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, ghibah itu adalah engkau menyebut dari saudaramu dengan apa yang dia membencinya. Ada hal yang tidak disuka untuk disebutkan, engkau justru menyebutkannya, menyampaikan kepada orang lain, disebarluaskan. Itu namanya ghibah. Kemudian dikatakan, bagaimana pendapatmu wahai Nabi apabila pada ucapan tersebut memang ada pada saudaraku itu. Maka kata beliau SAW, apabila ucapan tersebut memang benar ada, maka sungguh engkau telah menghibainya. Wa ilam yakun fihi, dan apabila dari ucapan itu tidak benar, tidak ada pada saudaraku tersebut, faqad bahatta, maka sungguh engkau telah berdusta, melakukan kebatilan. Jadi tidak ada untungnya, semuanya kerugian. Kalau dia sebutkan dari aib saudaranya hal yang dia benci, kalau benar, itulah ghibah. Dia sampaikan kepada saudaranya yang lain. Tapi kalau tidak benar, maka dia telah berdusta. Jelas ya? Oleh sebab itu, yang paling utama bagi dirinya adalah dia diam. Dia pandai menjaga lisannya. Kemudian kata beliau Syekhah hafizahullah ta'ala, wa quluhu bahatta, qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi Syarh Muslim bi fathil ha mukhaffafa, qultu fihi al-buhtan wa huwa al-batil, intaha. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim tentang faqad bahatta, hanya di fathah dan diringankan.
Maksudnya adalah al-buhtan, al-batil. Kalau yang dia ceritakan itu tentang saudaranya ternyata tidak seperti itu, maka dia telah berdusta. Dia telah berbohong. Berucap dengan sesuatu yang batil. Kalau ternyata benar, maka dia telah menggibai dari saudaranya. Kemudian kata beliau, Asy-Syaikh hafizahullah taala, fal ghibatu muharramatun qaliluha wa katsiruha. Ghibah itu seluruhnya diharamkan, sedikit atau banyak. Nah, sampai ada yang berpikir, ada apa-apanya kalau cuma satu kata, dua kata. Itu tidak boleh. Yang jelas kalau dia berucap, dia membicarakan saudaranya, temannya, kawannya dengan hal yang dia tidak senangi, hal yang dia benci, oh ini seperti ini dia kelakuannya begini, sama suaminya selalu bertengkar dan seterusnya. Itu artinya dia telah menghibainya. Itu kalau benar. Kalau salah dia telah berdusta. Jelas ya, itu dosanya lebih berlipat lagi. Memang dalam syariat kita ada yang diperbolehkan dari ghibah itu, membicarakan orang lain, menyebut namanya secara terang-terangan. Itu disebutkan oleh sejumlah para ulama. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan, "Adz-dzammu laisa bighibatin fi sittatin. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin wa mujahiran fisqan wa mustaftin wa man talaba li'anata fi izalatil munkar." Adz-dzammu atau al-qadah, celaan yang bukan ghibah itu pada 6. Yang pertama mutadhallim, orang yang dizalimi. Dia menyebutkan orang yang menzaliminya supaya diberikan keadilan. Disebutkan sama hakim, oh, ini yang zalimi saya orangnya ini. Itu tidak apa-apa, itu bukan ghibah namanya. Karena dia posisinya dia zalimi. Yang kedua mu'arraf, yang ditakrif. Kalau dalam kitab-kitab ruwat, ilmu periwayatan hadis, ada biasa rawi-rawi hadis yang disifatkan. Misalnya Al-A'raj, dia pincang. Atau Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi, dia rabun matanya. Jelas ya, disebutkan hal-hal yang orang akan membedakan dengan yang lainnya. Karena Abu Muhammad itu banyak, Sulaiman bin Mihran disebutkan dengan Al-A'mash supaya ditahu, oh kalau Abu Muhammad Al-A'mash maksudnya ini Sulaiman bin Mihran dan seterusnya. Maka dia pincang, buta matanya atau rabun. Ad-Darir, Muhammad bin Khazim Ad-Darir misalnya. Muhammad bin Khazim Ad-Darir dari perawi hadis. Ada yang mirip namanya, tapi dengan ditakrif disebutkan Ad-Darir, itu sudah dipahami, oh berarti yang ini diinginkan. Itu dalam ilmu istilahil hadis. Atau orang yang ditahdzir, memang harus disebut namanya. Oh, dia melakukan penyimpangan dalam agama disebut namanya. Atau orang yang mujahiran fisqan, dia melakukan kefasikan, kekejian itu secara terang-terangan supaya orang berhati-hati darinya, disebut orang tersebut. Wa mustaftin, atau orang yang meminta fatwa, dia datang ke hakim, harus disebutkan dari orang yang punya keterkaitan, disebutkan namanya. Atau orang yang meminta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran, ini boleh disebut namanya secara terang-terangan, dan itu bukan ghibah, diperbolehkan dalam agama kita, dan ini semuanya ada dalilnya. Jelas ya, hanya saja kita sebutkan secara umum saja. Jelas ya? Kemudian kata beliau, Asy-Syaikh hafizahullah taala, fa fi sunan Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ya Rasulullah hasbuka min Safiyyati kada wa kada. Qala hadur ruwa ta'ni qasirah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Law muzijat ay khalatat lamazajathu ay afsadathu. Dalam sunan Nabi Daud dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, wahai Rasulullah, cukuplah engkau dengan Sofia seperti ini. Dia menyindir dari Sofia, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya,
Safiyah itu maksudnya pendek. Qasirah, tidak tinggi. Itu kan sindiran. Faqala Nabi SAW, maka kata Nabi SAW, laqad qulti, sungguh engkau telah berucap dengan sebuah kalimat yang apabila dicampur dengan air laut, maka sungguh dia akan merusaknya. Luar biasa dari kalimat ini. Jelas ya? Sebab itu harus dia pandai menjaga dari lisannya. Apalagi kalau suaminya itu punya istri lebih dari 2 orang. Misalnya ada madunya 3 orang. Suaminya beristri 4. Ini biasanya gampang sekali saling melontarkan kata-kata yang tidak baik. Ini begini dan seterusnya. Jadi harus pandai menjaga dari lisannya. Jelas ya? Ya mungkin sampai sini dulu dari apa yang kita bisa sampaikan. Kesempatan di sore hari ini semoga ada manfaatnya. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.